Selamat bertemu kembali dengan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga melalui live stream. Kita bersyukur kita memiliki satu kesempatan yang indah ya untuk dikuatkan melalui pelajaran sekolah Sabat yang kita pelajari bersama-sama. Baik, seperti biasa saya akan mengundang Saudara Elisa Siregar untuk menampilkan satu lagu pujian dan kemudian ayah saya Pendeta Alex Rantung akan memimpin kita dalam doa buka kita saat ini. Silakan, Dek. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai,
Baik, terima kasih. Tentu saja kita akan ucapkan kepada alumni daripada Unai Koral ya, yang sudah menyampaikan satu lagu yang mengagungkan Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang begitu besar. Baik, saudara sekalian, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, Pi. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa pengasih penyayang, Tuhan yang telah berkorban untuk selamatkan kami, karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berada di dunia yang penuh dengan pergumulan ini, tapi kami sangat bersyukur Tuhan selalu menolong kami dan selalu memberkati kami. Kami sangat bersyukur melalui acara ini kami dapat bertemu dengan saudara-saudara kami yang lama. Ada yang sekian puluh tahun yang lalu yang belum kami ketemu dan pada saat ini dapat bertemu kembali. Dan untuk itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas acara yang selalu diadakan setiap malam. Khususnya pada malam ini, Minggu malam waktu Amerika, pagi Senin waktu Indonesia, dan tempat-tempat yang lain di dunia, baik di Eropa, baik di Australia, di Malaysia. Tuhan kiranya berkati semua yang mengikutinya. Terlebih kami doakan Pendeta Stephen Rantung yang akan menyampaikan firman Tuhan kiranya dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga firman pelajaran sekolah Sabat pada malam ini dapat menguatkan iman kami. Kami praktekkan dalam kehidupan kami. Dan kami bagikan kepada sesama kami yang merindukan akan keselamatan yang dapat kami temui dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati seluruh alat-alat yang digunakan. Berkati kami semua yang mengikutinya. Berkati Pendeta Stephen Rantung dan kami semua. Kami berdoa dengan Tuhan mengampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Bi. Terima kasih banyak tentunya kita ucapkan pada ayah saya dan juga sekali lagi kepada Unai Koral ya, alumni Unai Koral yang sudah membawakan lagu pujian kita tadi. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita untuk kita baca. Kita memiliki satu pelajaran baru ya, pelajaran yang ke-7 dari 13 ya. Pelajaran ke-7 dari 13 dan ini adalah pelajaran yang sepanjang minggu ini berasal dari ayat tema kita yang sudah dimulaikan oleh pendeta muda Tulus Nenggolan ya, dia sudah membaca ayat ini yang terdapat dalam Galatia 2 ayat 21. Sana dikatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kita akan mencoba untuk membahas tentang hubungan antara hukum dan kasih karunia. Saya sudah berulang-ulangi. Kita sudah mempelajari bahwa kita tidak diselamatkan oleh penurutan hukum, tetapi kita hanya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Hanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Tetapi bagaimana setelah kita menjadi umat-umat yang diselamatkan, bagaimana kehidupan kita sebagai umat-umat Allah, umat-umat yang sudah menerima kasih karunia Kristus. Itulah sebabnya pertama-tama bangsa Israel telah diselamatkan. Tuhan telah membawa mereka keluar dari perhambaan di Mesir. Mereka dibawa ke padang belantara, lalu Tuhan membuat perjanjian dengan mereka. Lalu sesudah itu, baru setelah membuat perjanjian, engkau adalah umatku, umatku yang kudus. Baru kemudian apa yang kita lihat, Tuhan memberikan 10 firman-Nya. 10 firman Tuhan, atau dekalog, atau 10 Taurat yang kita sering dengar ya. Dan itulah yang menjadi hal yang dapat kita pelajari pada sepanjang minggu ini. Bagaimana hubungan antara keduanya dan bagaimana kedua hal ini adalah satu paket, ya, tidak bisa dipisahkan. Ada umat-umat Kristen saat ini yang mencoba untuk pikir, kita sudah berada dalam satu kasih karunia, kita tidak perlu lagi hukum. Dan mari kita lihat bahwa hukum itu bukan hanya kepada orang Israel, bukan hanya kepada Musa, tetapi kita sudah melihat bagaimana dalam pelajaran kita pada saat ini, hukum itu adalah merupakan lambang karakter Allah yang dari asal mulai dari sananya, orang Jakarta bilang dari sononya ya. Di mana itu? Di dalam kerajaan surga ya. Jadi mari kita lihat pelajaran kita. Di sana dikatakan Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dan kasih itu adalah prinsip yang melingkupi karakternya dan fondasi dari pemerintahannya ya. Dan karena Allah menginginkan kita untuk mengasihi Dia sebagai balasannya, Dia telah menciptakan kita sebagai makhluk bermoral dengan kebebasan moral, yaitu kebebasan yang melekat dalam kasih.
Dan pusat dari kebebasan moral adalah hukum moral. Partikel subatom, gelombang laut, kanguru, atau binatang lainnya, meskipun sampai pada taraf tertentu mengikuti hukum alam, semuanya tidak mengikuti atau membutuhkan hukum moral. Hanya makhluk yang bermoral, yaitu manusia, yang memiliki hal tersebut. Dan itulah sebabnya bahkan di dalam surga, Allah memiliki sebuah hukum moral bagi para penghuninya atau para malaikatnya. Bacalah Yeskiel 28 ayatnya yang ke-15-16 yang berbicara tentang kejatuhan Lucifer di surga. Kecurangan ditemukan di dalam Lucifer, di dalam dia. Dan dia juga sudah berbuat dosa. Dia yang berbuat dosa ya. Bagaimana penggunaan dari kata-kata di sini dalam konteks surga menyatakan tentang keberadaan hukum moral di surga. Mari kita lihat Yeskiel 28 ayat 15-16 dikatakan, engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah-tengah batu yang bercahaya. Jadi baik kata kecurangan dan berbuat dosa adalah ungkapan yang biasanya digunakan untuk merujuk pada manusia. Kita adalah orang yang berbuat curang, kita yang berbuat dosa, ya. Itu pada kita ya. Tetapi kitab suci menggunakan istilah-istilah yang sama untuk apa yang terjadi di surga, yaitu di bagian lain dari ciptaan itu sendiri. Hal ini seharusnya menyatakan kepada kita tentang sesuatu yang terjadi di surga, sebagaimana juga terjadi di bumi kepada kita ya. Roma 7 ayat 7 katakan apa? Jika demikian, apakah yang hendak kami katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi dengan kata lain, pada saat kita berbicara tentang kasih karunia Allah, ya, tidak berarti bahwa kasih karunia itu menghilangkan apa ya? Menghilangkan hukum Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan mengetahui jangan mencuri. Kalau tidak ada yang menyatakan pada kita standar surga yang katakan jangan mencuri atau jangan mengingini. Kita tidak tahu kalau kita bersinah itu salah atau tidak kalau tidak ada yang mengatakan pada kita jangan bersinah. Jadi harus ada standar di mana kita bisa melihat, oh ini rupanya yang boleh, oh ini rupanya yang apa ya, yang tidak boleh. Ya. Jadi bagaimana pelajaran sekolah sahabat kita tuliskan? Bagaimana ide yang sama ini bisa juga terjadi di surga? Paling tidak secara prinsip, di mana malaikat yang merupakan malaikat yang bermoral itu ada. Sebagaimana yang Ellen White jelaskan dalam khotbah di atas bukit, halaman 124 dikatakan, kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukumnya yang suci, dan prinsip-prinsip hukum itu adalah prinsip surga. Nanti kita akan lihat dalam tambahan pelajaran kita bagaimana prinsip surga ini sudah ditiadakan ataupun mulai dihilangkan oleh manusia ya. Malaikat-malaikat surga, mari kita terus baca ya. Jadi saya ulangi ya, kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukum yang suci dan prinsip-prinsip hukum itu adalah prinsip surga. Malaikat-malaikat surga mencapai pengetahuan yang tidak lebih tinggi daripada untuk mengetahui kehendak Allah. Untuk melakukan kehendaknya adalah pelayanan tertinggi yang dapat menggunakan kuasa mereka. Surga atau bumi kita atau tidak peduli dimanapun, jika Allah memiliki makhluk yang bermoral, makhluk yang nanti kita lihat apa itu artinya bermoral. Allah pasti akan memiliki sebuah hukum moral untuk memerintah mereka, dan pelanggaran terhadap hukum itu baik di sorga ataupun di bumi pada saat kita melanggar hukum sebagai manusia yang bermoral, itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Pertanyaan bagi kita, mengapa ide sebuah hukum moral itu tidak bisa dipisahkan dengan makhluk yang bermoral? Tanpa hukum itu, apa yang bisa mendefinisikan arti dari moral itu dan apa yang tidak bisa? Jadi tanpa hukum, apakah kita bisa mengetahui oh ini moral atau tidak? Ini apa ya? Bermoral atau tidak bermoral? Ya, jadi harus ada yang apa? Harus ada apa? Manusia, makhluk yang bermoral untuk menentukan. Nah, sebelumnya mari kita lihat apa itu. Dari tadi kita sudah ulang-ulangi dan kita sudah tahu mungkin ya arti daripada kata moral. Tapi di bagian tambahan ini mari kita lihat apa itu arti daripada moral atau moralitas. Merriam-Webster ya katakan bahwa moral itu concerning or relating to what is right and wrong in human behavior, menyangkut atau berkaitan dengan apa yang benar dan salah dalam perilaku manusia. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan moral itu adalah ajaran tentang sikap baik buruk yang diterima umum.
mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya, ya. Dan sebagainya itu akhlak atau budi pekerti. Jadi apa yang diterima oleh umum. Nah, bahasa Indonesia masih diterima oleh umum, oleh masyarakat luas ya. Tapi kalau Anda membaca, saya tidak tulis lagi, saya mau Anda baca sendiri, Anda bisa Google ya. Kata moral ini mengenai apa yang baik, apa yang benar atau salah, yang baik atau tidak baik, itu tergantung kepada manusia yang berpikir. Itu menurut Merriam-Webster. Pertama, menurut manusia yang berpikir, dia yang menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Posisi manusia itulah yang menentukan baik atau tidak baik. Atau menurut hukum-hukum dari satu negara. Jadi dijelaskan juga bahwa negara itu dapat menentukan mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Bahasa Indonesia mungkin karena kita masih masyarakat yang saling bersama-sama dengan masyarakat lainnya, masih kita pikir secara umum. Tapi di Amerika itu individu ya, dengan individu. Jadi morality adalah satu keyakinan atau belief about what is right behavior and what is wrong behavior. Keyakinan tentang perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Nah, siapa yang menentukan? Ya, kalau Anda bertanya di Amerika ya, siapa yang menentukan? Maka nanti kita akan lihat, nanti saya akan tambah. Kenapa orang Amerika bilang, oh saya yang menentukan. I decide what is right or wrong. Jadi hal yang baik, sekali lagi, kecuali kalau ada pemerintah yang katakan, oh ini tidak boleh ya, oke, itu adalah hukum negara. Tetapi kalau ada hal-hal yang di luar hukum negara, istilahnya, maka saya berhak untuk melakukan apa yang saya anggap baik, ya apa yang saya anggap baik. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya dengan firman Tuhan, maka kita sudah mengetahui bahwa sumber moral atau moralitas itu adalah Allah, ya. Itu adalah Allah yang suci, Allah yang baik, Allah yang benar, Allah yang tidak memiliki Alkitab. Saya tidak perlu lagi sebutkan ya, Allah itu tidak berbuat dosa. Ya, Allah yang suci itu tidak berbuat dosa. Kesucian Allah itu adalah hal yang diagungkan dan dilihat oleh manusia. Kesucian Allah. Suci artinya terpisah dari hal-hal lainnya. Dan bagaimana kita mengetahui tentang Allah yang suci dan apa yang dikehendaki oleh Allah yang suci ini, itu sudah dinyatakan melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. 2 Timotius, kita sudah sering mempelajari atau baca ayat ini ya. 2 Timotius 3 ayat 16-17 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi firman Tuhan itu menyatakan, Kejadian 3 sudah menyatakan, yang benar itu adalah semua pohon di dalam Taman Eden itu boleh kamu makan buahnya kecuali yang satu ini. Sudah ada yang benarnya yang mana, yang salahnya untuk tidak dilakukan itu sudah dinyatakan sejak semula. Sudah dinyatakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang salah, mana yang benar. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Mana kelakuan saya yang baik? Ya. Alkitab berbicara tentang kelakuan yang baik, yang tidak baik. Marah-marah misalnya, ya marah-marah dia bukan marah-marah terhadap dosa, tapi marah-marah karena kita tersinggung dan lain sebagainya. Itu Alkitab katakan nggak baik. Kelakuan itu nggak boleh kita miliki. Jadi dikatakan Alkitab ajar semuanya itu untuk mendidik orang dalam kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Jadi Alkitab sudah jelas, lengkap menyatakan segala ya yang kita perlu ketahui untuk tindakan yang bermoral, tindakan yang benar ataupun yang salah. Kenapa ayat 17 katakan, dengan semua yang Alkitab ajarkan itu, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Ada yang tidak merasa dirinya sebagai kepunyaan Allah atau keluar dari kepunyaan Allah atau tidak mengenal Allah, ya Allah katakan apa yang dapat saya lakukan kepada mereka. Ya, tapi bagi mereka, bagi setiap saudara dan saya yang menyatakan diri kita sebagai kepunyaan Allah, kita telah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kenapa? Karena kita memiliki buku panduan Alkitab untuk menyatakan mana yang baik, mana yang apa, yang salah, yang sudah ada mulai dari dalam surga. Tidak heran Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Tanpa firman Tuhan itu yang menyala itu, maka kita akan jatuh dalam kegelapan, ya, tersandung dan lain sebagainya. Ya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya.
Dan firman itulah dikatakan juga dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan itulah yang menentukan. Saya tahu, ini nggak boleh saya lakukan rupanya ya. Saya tidak boleh mengingini barang-barang milik orang lain. Saya tidak boleh bersaksi dusta, saya tidak boleh berbohong, saya tidak boleh mencuri, saya tidak boleh membunuh. Karena itu adalah satu hal yang bukan merupakan kehendak Tuhan ya dalam kehidupan kita. Tetapi inilah tantangan terhadap moralitas itu, khususnya mungkin ya dari Amerika. Tapi sekali lagi ya, Amerika ini untuk saat ini dianggap sebagai negara besar. Kenapa? Karena kebudayaan Amerika itu diekspor dan diyakini apa yang terjadi di Amerika itu di seluruh dunia itu ikut-ikutan. Pada umumnya ya, film-film Amerika itu begitu hebat muncul di Indonesia dan kita lihat orang-orang bertindak. Artinya beberapa waktu lalu istri saya bercakap-cakap dengan mantan misionari kami. Ada seorang misionari di Ethiopia, dia sempat 3 tahun, dia hampir 10 tahun bersama-sama dengan kami di Ethiopia, lalu kemudian dia 3 tahun dia pergi ke Thailand. Tapi dia kembali lagi, saat ini dia berada kembali di Dia berada kembali di Ethiopia. Lalu istri saya tanya tentang, dia sudah kembali berapa tahun terakhir ini ya. Dan dia katakan kepada istri saya, beda sekali. Ya, keadaan Ethiopia 10 tahun lalu dengan pada waktu saat kami masih di sana ya, dengan saat ini. Kenapa? Karena begitu hebatnya internet, begitu hebatnya hal-hal yang dapat orang-orang lihat saat ini di Ethiopia, sampai anak-anak muda di Ethiopia yang tadinya nggak ada punya cellphone dan lain sebagainya, itu sopan-sopan pada umumnya. Tapi sekarang, tidak semua ya. Tapi banyak sekali sekarang kalau misalnya marah atau apa, kata-kata kotor dalam yang biasa diucapkan di Amerika itu sudah begitu hebat merajalela di Ethiopia. Ya, merajalela. Kenapa? Ya karena itu menjadi satu kebudayaan yang pikir, itu mungkin orang seperti di sini bilang, itu cool, ya, itu hebat itu kalau bisa mengucapkan kata-kata seperti bintang-bintang film Amerika katakan, ataupun tindakan-tindakan yang seperti dilakukan oleh bintang-bintang film Amerika. Jadi nggak ada lagi pemisahan antara mana yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan dan mana yang yang manusia ekspresikan dirinya. Manusia ekspresikan. Ada orang-orang di Amerika, istri saya sempat pernah kerja di satu tempat di mana ada satu teman sekerjanya, setiap kalimatnya itu ada F word-nya. Ada orang Manado bilang mamakinya setiap kalimat. Jadi pusing dia bilang dengar di tempat kerja di mana setiap kalimat itu ada F word-nya ataupun kalau memakinya. Nah, kenapa? Ada dua mungkin ya, dari begitu banyak filsafat manusia yang untuk berpikir bukan dari sudut pandang surga, bukan dari sudut pandang standar surga, tetapi dari standar manusia yang sekarang diterima. Apa itu? Nah, kita akan melihat ada dua filsafat yang menjadi tantangan terhadap moralitas surgawi yang Allah berikan ya. Yang pertama adalah pragmatisme ya. Itu satu filsafat yang berkembang di Amerika Serikat oleh satu klub, metaphysical club di bawah pimpinan Charles Sanders Peirce and William James di Cambridge, Massachusetts ya di tahun 1870-an ya. Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka bawakan? Mereka katakan, "Hey, lihat kita masing-masing kita kan kita masing-masing kita ini unik ya. Jadi apa artinya kalau masing-masing kita unik? Jadi segala kebenaran, tidak ada kebenaran. Ya, firman Tuhan itu bukan lagi kebenaran. Firman Tuhan itu buku kuno. Firman Tuhan itu hanya untuk orang-orang zaman dahulu, ya, untuk orang-orang kuno. Jadi dengan katanya saat ini kebenaran itu apa ya? Tidak ada bagi mereka. Menurut Charles Sanders Peirce dan William James, dia katakan tidak ada itu kebenaran yang mutlak, tidak ada kebenaran yang absolut. Kenapa? Kebenaran itu tergantung kepada hasil-hasil praktis dari satu tindakan yang dapat diterapkan. Jadi apa istilahnya manifestasi daripada filsafat ini? Inilah kalimat yang sering digunakan oleh orang-orang di Amerika. Oh, it works for me. Kata kuncinya adalah this things works. Ini sesuatu yang berhasil, ada hasilnya. Ya, ada hasilnya, ada hal-hal praktis yang terjadi. Nah, tentu saja pragmatisme ini menyebabkan orang-orang Amerika bisa mencapai hal-hal yang positif. Hasil-hasil yang mereka bikin satu masalah yang rumit, lalu mereka coba untuk pikirkan, hasilnya bagus, ada pencapaian-pencapaian yang bagus, gantinya mereka punya hal-hal yang complicated, hal-hal yang komplikasinya besar, mereka sederhanakan, yang penting hasilnya sama.
Yang penting hasilnya bagus, sesuatu yang dapat diterapkan, sesuatu yang berhasil. Jadi ada banyak hal-hal yang bagus dengan filsafat pragmatisme, tetapi ini dapat menjadi satu hal yang mana manusia bisa tidak lagi melihat kebenaran absolut. Alkitab misalnya menyatakan bahwa pernikahan itu adalah sesuatu hal yang sesuatu hal yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, Tetapi manusia di Amerika ini pikir, dan dunia Barat juga ya, kalau sesama pria itu hasilnya lebih baik daripada saya menikah dengan wanita. Kita kalau sesama pria dengan pria itu mungkin katanya pemikirannya itu bisa sama, tapi kalau pria dan wanita, kita pusing untuk adjust satu dengan yang lain itu, adjustmentnya itu pusing dan lain sebagainya. It works for me to have man with man. Jadi kalau saya dengan sesama jenis, karena kita pikir kita lebih seperasaan, satu pikiran antara pria dengan pria. Lalu kalau kita menikah sesama pria atau wanita dengan sesama wanita, karena pusing juga wanita, pria ini pikirannya berbeda, pola berpikir pria itu berbeda dengan wanita, it doesn't work for me. So what is works for you? What works for me? Kalau saya menikah dengan sesama wanita, it works for me. Ada hasilnya, kami lebih damai, lebih aman dan lain sebagainya. Jadi inilah yang terjadi karena pragmatisme tersebut. Tidak ada kebenaran absolut. Alkitab, boro-boro Alkitab, nggak ada itu Alkitab. Yang ada adalah apa hasilnya bagi saya yang menyenangkan saya. Ya. Kalau itu menyenangkan saya, it works for me. Go ahead. Wanita dengan wanita, pria dengan apa? Pria dengan wanita. Melawan apa yang Allah kehendaki. Ya, melawan apa yang Allah kehendaki. Lalu apa saja? Banyak sekali. Legalisasi marijuana. Dulu marijuana orang-orang atau ganja ya. Itu diperangi oleh pemerintah. Tapi akhirnya pemerintah Amerika pusing kita kalau perang terus dengan yang orang yang menyelundupkan ganja. Kita legalisasi saja ya, kita sahkan saja. Ini kan juga nantinya ada hasil penjualan ganja dari pajak dan lain sebagainya. Itu bisa membantu kita untuk apa? Untuk berkembangan ekonomi. Jadi kita lihat. Jadi kebenaran yang tadinya tahun 2010 lah bahkan ya, itu ganja itu dianggap tidak legal, nggak boleh kita pakai. Tapi sekarang banyak tempat yang mereka legal. Jadi tidak ada lagi kebenaran yang absolut. Yang terjadilah apa yang berhasil atau ada hasilnya, something that works, itu yang apa? Itu yang dapat kita lakukan. Itulah kebenaran tersebut ya. Itu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah eksistensialisme. Filsafat yang menekankan keberadaan kita, apa yang ada di luar ini, apa yang terjadi itu lebih penting di atas daripada esensi atau intisari atau pokok. Apa maksudnya ini? Oke, mari kita lihat ya. Jadi bagi paham ini, eksistensialisme ini ya, satu realitas, satu keberadaan itu tidak dapat dijelaskan secara lengkap. Jadi kebenaran, satu realitas, satu kebenaran itu Anda tidak bisa tahu. Anda nggak bisa tahu itu satu realitas kebenaran. Itu tidak Anda dapat jelaskan itu secara lengkap. Jadi apa penekanannya kalau gitu? Siapa yang akan mencoba untuk menjelaskan satu kebenaran atau satu keberadaan? Ya setiap individu. Saya berhak untuk menjelaskan tentang diri saya. Ya saya berhak untuk menjelaskan diri saya. Jadi keberadaan setiap individu itu penting dan Anda tidak perlu dipertanyakan. Jadi kalau misalnya apa maksudnya? Ada sekarang anak-anak kecil di Amerika. Anak-anak yang lahir misalnya dengan anak laki-laki, ya anak laki-laki lahir. Tapi ini terjadi, betul-betul terjadi. 4-5 tahun anak laki-laki ini datang kepada ayahnya. Dia katakan, Pak, saya rasa saya bukan laki-laki. Di dalam diri saya, intisari pokok saya itu, saya sesungguhnya ini perempuan. Hati, pikiran saya ini perempuan. Saya bukan laki-laki. Jadi apa yang menjadi intisari keberadaan pokok saya sebagai laki-laki itu nggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana keberadaan yang saya pikirkan itu sebagai perempuan, itulah yang terbaik. Jadi apa yang dibuat oleh orang tua saat ini? Oke lah. Dibuatlah, saya sudah pernah bahas itu lalu ya. Saya sudah tunjukkan dokter-dokter di Amerika Serikat yang mengoperasi anak-anak dioperasi perubahan kelamin, saudara ya. Kenapa? Karena anak-anak pikir saya nggak merasa sebagai laki-laki atau saya nggak merasa sebagai perempuan. Ya. Jadi dan orang tua oke saja. Kenapa? Karena keberadaan bagi mereka, keberadaan setiap individu itu penting dan tidak dapat dipertanyakan. Kalau anaknya pikir dia laki-laki padahal dia perempuan, itu yang dia pikir penting, itu ya kita ikuti. Ya. Jadi
Selain individualisme itu yang ditekankan, hal yang ditekankan lainnya adalah freedom, kebebasan. Jadi kebebasan setiap individu adalah hal yang terpenting dan tidak dapat diganggu-gugat. Ya, kebebasan. Kalau saya pendeta Stephen Rantung, saya mau masuk gereja, saya pakai anting-anting, saya mau pakai tato di semua muka saya, pakai apa semua lah gitu saya mau pakai. Lalu saya mau pakai celana pendek sambil saya berkhotbah di gereja. Bagi orang Amerika ya oke-oke saja, dia punya kebebasan. Nggak ada salahnya dia. Itulah individunya. Kalau dia mau jadi pendeta yang bertato, padahal Alkitab melarang kita bertato. Ada ayat Alkitab yang melarang kita untuk tidak boleh ditato. Itu ada ayatnya. Saya nggak punya waktu gitu ya, tapi ada ayatnya ya. Atau jadi dengan kata lain tidak perlu lagi. Yang penting itu adalah kebebasan yang dapat saya tunjukkan. Kenapa? Karena saya memiliki apa? Keberadaan saya secara individu itu penting sekali. Nggak boleh Anda pertanyakan. Dan poin keempat, yang ditimbulkan dari eksistensialisme ini adalah bahwa kebenaran itu adalah hal yang subjektif. Ya, kalau saya sebagai pendeta Advent lalu saya punya tato di muka di seluruh badan saya, ya siapa yang mau salahkan? Ya, bagi saya itu oke-oke saja. Yang penting kan saya bisa berkhotbah, di depan, nggak ada masalah kan kalau saya mau bertato atau tidak bertato. Itu poin-poinnya mungkin kurang. Jadi begitu banyak, bukan hanya masalah tato di sini ya. Atau kalau orang misalnya seperti yang pernah saya sudah singgung waktu lalu ya, open marriage. Kalau saya menikah dengan istri saya, lalu kami memiliki persetujuan saya dan istri saya sudah pernah bahas ini ya. Saya setuju bahwa saya akan bebas tetap berhubungan dengan wanita lain, istri saya bebas berhubungan dengan pria lain. Kita memiliki apa yang disebut di Amerika saat ini open marriage. Ya kalau itu oke-oke buat saya, bagi saya itu adalah hal yang works, seperti pragmatisme tadi. It works for my family. Itu oke-oke saja bagi saya dan istri saya. Maka itu benar buat saya. Itu kalau hal sesuatu itu membahagiakan saya, menyenangkan saya, it works for me. Kalau itu oke buat saya, itulah kebenaran saya. Anda nggak perlu bilang-bilang oh itu nggak bagus, saudara. Nggak boleh itu dilakukan. Anda apa yang benar buat Anda, lakukanlah buat Anda. Tapi bagi saya inilah kebenaran saya. Jadi kebenaran itu tidak ada standarnya. Tidak ada hal yang dapat ada yang jadi itu segala kebenaran itu berasal bukan dari surga seperti pelajaran sahabat kita, tapi kebenaran itu adalah hal-hal yang tergantung kepada diri saya sebagai individu yang penting, yang memiliki kebebasan. Ya, jadi sangat-sangat subjektif. Ya, inilah sebabnya. Inilah dua tantangan terhadap moralitas yang kita lihat ada di dunia saat ini. Ya, orang-orang mau semau gue, bahasa Jakartanya. Segala sesuatunya itu ya tergantung saya lah kalau saya mau buat. Anda nggak perlu bilang-bilang saya untuk apa yang harus saya lakukan. Kita harus tetap mengingat ya. Kalau kita lihat saat ini, coba kita lihat dengan keberadaan moralitas eksistensialisme, dengan pragmatisme yang tentu saja ada hal-hal yang positif yang dapat kita praktekkan dari pragmatisme dan eksistensialisme, tapi begitu kita berbicara tentang kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab, maka kita bisa lihat Kita bisa lihat ini adalah satu hal yang telah menyebabkan kalau kita membaca dari kitab 2 Timotius 3 ya, keadaan akhir zaman, sih sudah sering ulang-ulangnya tersebut, itu masa-masa yang sukar berbahaya. Kenapa? Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak akan berlaku garang, tidak memiliki kasih. Kenapa? Hanya mengasihi diri mereka sendiri. Semakin jahat dunia kita, terus terang saja, semakin jahat kita saat ini. Kenapa? Karena kita pikir ini it works for me. Ya, it works for me. Tapi mari kita lihat, ya, apa yang kita pikirkan baik itu belum tentu baik. Kalau saya pikir open marriage itu baik untuk saya, untuk berselingkuh itu baik untuk saya, itu belum tentu baik. Ya, Amsal 16 ayat 25 katakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ujungnya menuju maut. Hosea 8 ayat 7 sudah amarkan, sebab mereka menabur angin, kita menabur segala kebebasan di luar moralitas surga. Kita menabur angin, maka kita akan menuai puting beliung. Kita pikir kita memiliki pikiran, daya kita berpikir untuk bertindak bagi diri kita sendiri. Apa yang benar bagi kita, apa yang cocok buat saya. Ya, walaupun yang kita anggap cocok buat saya itu tidak cocok dengan firman Tuhan, tapi kita pikir, inilah yang saya pikirkan. Tapi firman Tuhan, pena inspirasi dalam Ministry of Healing 438 katakan bahwa reason, akal
Akal itu harus mengakui otoritas yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Reason must acknowledge an authority superior to itself. Jangan kita pikir, wah ini cocok, kalau saya mau kumpul kebo sebelum menikah, pendeta, itu kan lebih bagus daripada saya kawin lalu saya cerai. Iya kan? Tapi itu akal-akalan kita, tapi akal-akalan itu menuju maut. Nah, dan saya sudah pernah membahas di pelajaran sahabat kita bagaimana orang yang hidup orang yang hidup bersama di luar nikah itu kebahagiaan mereka itu lebih berkurang daripada mereka yang memasuki pernikahan. Sesuatu yang mereka mau cegah untuk terjadi ketidakbahagiaan, tetapi mereka justru berada di dalam ketidakbahagiaan itu sendiri pada saat mereka hidup di luar nikah. Itulah sebab kita menabur angin dan kita menuai puting beliung. Kita menuai puting beliung. Kita pikir kita lebih pintar dengan akal-akalan kita, tetapi firman Tuhan 1 Korintus 1:25 katakan, sebab yang bodoh dari Allah, kalau ada ya, jika ada yang paling bodoh dari Allah, katakan apa? Sebab yang bodoh dari Allah itu lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah itu lebih kuat daripada manusia. Jangan kita pikir kita itu lebih hebat daripada Allah. Allah sudah memberikan hukum moralnya kepada kita, standarnya. Jangan kita pikir, oh saya lebih tahu dari Allah. Saya lebih tahu dari Allah. Memang tentu saja orang menolak firman Tuhan. Kenapa? Karena itu telah menusuk kita kan. Pada saat saya melakukan hal yang salah, aduh, kenapa saya harus, kalau saya tidak mengikuti firman Tuhan jangan berzina, maka saya bebas untuk berzina kan. Tetapi pada saat itu orang manusia tidak lagi mau mengikuti firman Allah karena mereka tidak mau menuruti firman Allah. Mereka tidak mau menuruti firman Allah karena apa? Karena mereka ingin hidup. Kita ingin hidup dalam apa? Dalam dosa kita. Tetapi firman Tuhan sudah cukup jelas ya, bahwa sumber moral dan moralitas itu adalah firman Tuhan. Walaupun firman itu akan menusuk kita, ya. Tetapi ketahuilah, firman Allah itu, Ibrani 4:12 katakan, firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, kita akan terus mempelajari bagaimana Allah telah memberikan, bukan supaya kita selamat, itu hukum-hukumnya ya. Bukan supaya kita selamat, tetapi supaya kita memiliki kehidupan. Supaya kita memiliki kehidupan. Supaya coba kita lihat, kita pikir kalau kita melanggar hukum Tuhan kita bebas, tetapi coba kita lihat orang-orang yang melanggar hukum Tuhan, di mana mereka pada umumnya. Kalau mereka membunuh misalnya, di mana mereka dalam penjara. Kalau mereka berzinah, apa yang terjadi dengan keluarga mereka. Dan inilah yang dapat kita lihat bagaimana firman Allah itu justru memberikan kepada kita kehidupan. Hukum moralnya itu adalah supaya saudara dan saya jangan berdosa, atau dengan supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang penuh. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk bergantung sepenuhnya. Tuhan, kita berdoa terus ya, Tuhan berikan kekuatan kepada saya. Saya lemah Tuhan, saya seringkali gagal mengikuti seluruh kehendak-Mu. 10 firman-Mu seringkali saya gagal Tuhan dalam berbagai hal. Tapi berikanlah kepada saya kekuatan. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan sudah janjikan. Kekuatan untuk menuruti firman Tuhan. Kekuatan untuk menuruti hukum-hukumnya. Bukan di tangan kita, bukan dalam diri kita, tetapi berada dalam kuat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya ini dapat menjadi kuat kuasa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Saya berdoa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan ya. Saya dapat melihat mungkin mulai dari yang di mana ya, yang di Zoom ya. Yang dapat saya lihat, silakan. Jika ada tambahan dari Om Rain, dari Papi. Silakan Papi, di-unmute dulu. Ya. Oke. Oke, ada dua hal yang Papi ingin sampaikan. Pengalaman di Belanda dan pengalaman di Israel. Mengenai Tuhan ini. Di Belanda, kakak dari Mami ada di Belanda. Dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Waktu kami berkunjung ke rumahnya, ke rumah mereka, tahu apa kata mereka? Setelah kami berbicara mengenai firman Tuhan, mereka katakan, bagi kami Tuhan itu tidak perlu. Semua ada. Tuhan itu hanya untuk anak-anak atau orang yang sudah tua-tua. Tapi bagi kami,
Kami tidak perlu Tuhan lagi. Tuhan tidak ada. Inilah yang terjadi di dunia barat sejak waktu yang lama. Yang kedua, pada saat pertama kali kami berkunjung ke Israel, saya membeli satu buku atau Reader Digest. Di dalam buku itu tertulis satu hal yang sangat menarik sekali dengan judul God is liar. Tuhan itu pendusta. Kenapa Tuhan itu pendusta? Saya baca, dikatakan Tuhan berjanji, apabila kamu masuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka kamu akan berlimpah susu dan madu. Tetapi pada saat ini kami tidak ada madu lagi, kami harus import madu dari luar. So God is a liar. Tuhan itu pendusta. Padahal Tuhan berjanji kepada mereka bahwa susu dan madu itu akan berlimpah jikalau mereka tetap teguh setia kepada Tuhan. Jadi terima kasih pelajarannya yang mendorong kami untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya dengan Tuhan memberikan pertolongan dan berkat-berkat yang limpah. Thank you. Terima kasih. Ya, ada lagi mungkin mau tambahkan? Wah, saya senang bisa melihat Om Robi Mamahit ini ada di sini. Jika ada tambahan Om, silakan. Ya, mungkin ya, makasih Om. Om Rain mungkin? Ya. Terima kasih banyak, Tep. Cukup lengkap. Papi juga sudah tambah untuk memperlengkapi pengetahuan kita tentang hukum. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi mungkin saudara lainnya yang ingin sampaikan yang melalui Zoom? Silahkan. Ya. Jika tidak ada, mungkin dari live stream, Dek, mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Silakan, Dek. Ada beberapa pertanyaan ini, Pendeta. Oke. Wah, silakan, Dek. Yang pertama dari Ibu Paula Carpenter, ditanyakan, Alkitab menyatakan tidak boleh ditato. Bagaimana dengan tato alis yang banyak dilakukan oleh kaum wanita yang mengaku Kristen? Oke, itu pertanyaan pertama, Pendeta. Lalu, pertanyaan kedua dari Om Didi adalah, apakah umat Allah itu mempunyai standar moral yang lebih dibandingkan dengan orang lain? Iya, ya. Jadi artinya ya, tentu saja dalam segala sesuatu. Kenapa? Tentu kita akan bertanya ya, kenapa sampai tato itu dilarang ya? Saya tidak sempat ambil ayat-ayat ya, tapi saya pernah membaca dan saya pernah mendiskusikan sedikit tentang tato itu, tentang satu-satu dulu ya, mungkin nanti Dede ulang lagi pertanyaan Om Didi ya. Jadi poinnya adalah apa tujuannya? Apakah untuk apa ya arti saat ini? Jadi segala sesuatu itu bukan hanya tentunya dengan tato. Alkitab juga berbicara, kiranya janganlah pada saat kita beribadah atau berbakti, janganlah segala sesuatu itu berpusat kepada diri kita sendiri. Atau bukan hanya pada saat kita beribadah. Dalam segala sesuatu, pertama kita ketahui bahwa dunia dan segala isinya ini adalah milik Tuhan, ya, milik Tuhan. Jadi dengan kata lain, ya apa karena kita pikir mungkin supaya penampilan lebih baik, mungkin ada yang ditato alisnya dan lain sebagainya itu ya. Jadi seringkali kita berpikir sehingga itu membawa kita untuk dapat melihat kepada diri kita sendiri. Jadi tapi itu apa ya, Anda bisa terus jabarkan. Apa kira-kira tujuan kita untuk mentato itu ya? Biarlah Alkitab sudah cukup jelas menyatakan biarlah hal yang terbaik yang dapat dilihat oleh orang lain dalam diri kita itu bukan lagi emas dan perak atau apa, tapi kepribadian, karakter. Itu lebih menarik, saudara ya. Kekuatan karakter kita itu jauh lebih menarik daripada jam tangan emas ataupun mobil mewah ataupun tato ataupun emas perak yang kita pakai. Itu jauh lebih menarik karena semua itu di luar karakter itu semuanya itu tidak ada gunanya, Itu poin pertama. Jadi bagaimana dengan orang yang sudah ditato? Well, pertama tentu saja Alkitab cukup jelas katakan bahwa kita dapat membawa segala sesuatu kepada Tuhan, kita bisa berdoa dan kita bisa memiliki satu kehidupan yang lebih dekat tentunya dengan Tuhan ya. Tuhan akan terima kita walaupun dosa kita merah seperti kremisi akan putih seperti salju. Itu poin pertama. Dan yang berikutnya, kalau kita sudah mendengar dan mungkin kalau Anda tertarik ya, saya akan mungkin satu pelajaran nantinya ya, kita akan bahas sedikit tentang tato tersebut. Kalau kita sudah mengetahui ada ayat firman Tuhan yang melarang kita untuk ditato, mungkin itu menjadi pencegahan bagi kita. Janganlah kita Janganlah kita ikut-ikutan ditato entah di alis atau apapun ya. Janganlah kita lakukan hal tersebut. Jadi mari kita melihat supremasi apa kehendak Tuhan yang dapat terjadi. Baik, dari pertanyaan Saudara Didi apa ya? Tadi Dek silakan.
Pertanyaan Om Didi, apakah umat Allah itu mempunyai standar moral yang lebih dibandingkan dengan orang lain? Ya, jadi standar moral itu tergantung tentu saja dari bagaimana kita mengaplikasikan standar. Allah itu memberikan kepada apa ya? Allah seperti hujan, seperti matahari, dia berikan. Ada firman-Nya itu dia telah berikan kepada siapa yang mau untuk menerima. Tapi poinnya adalah bagaimana kita menerima standar tersebut, bagaimana kita mengaplikasikan. Jadi dengan kata lain, saya tidak katakan bahwa wah, orang-orang apa ya, ada orang-orang yang lebih bermoral, ada yang mungkin tidak. Artinya poinnya begini. Ada yang katakan bahwa pendeta ada orang-orang bukan orang Kristen sedikit sekalipun, bukan orang Kristen sekalipun, tapi mereka sepertinya lebih bermoral. Ya, mereka sepertinya lebih bermoral. Nah, apakah mereka itu lebih baik di hadapan Tuhan? Padahal mereka tidak percaya Tuhan. Ya. Nah, itu adalah satu argumen yang salah terus terang saja. Kenapa? Karena itu sering digunakan orang untuk menyatakan, kita tidak perlu Tuhan untuk bermoral. Tetapi kita tahu bahwa untuk memiliki kehidupan yang bermoral yang sesungguhnya itu kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan kekuatan surga. Ya, jadi dengan kata lain, bagaimana kita dapat memiliki satu kekuatan untuk menghidupkan satu kehidupan yang bermoral apabila kita terikat dengan surga. Kenapa? Karena surgalah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk memiliki kehidupan bermoral yang sesungguhnya. Jadi ada yang katakan itu, orang yang tidak percaya Tuhan itu lebih bermoral, itu satu asumsi atau satu premis yang salah. Kenapa? Faktanya adalah ateis yang mengatakan mereka tidak percaya Tuhan, mereka melakukan tindakan kebaikan. Pada umumnya apa yang terjadi? Coba seperti Richard Dawkins yang saya pernah bahas waktu lalu. Apa yang terjadi dengan dia? Wah, istrinya itu ganti-ganti terus, ya, dan main selingkuh kiri kanan. Jadi coba kita lihat apakah ini merupakan satu hal yang dapat kita katakan, wah, kita untuk kehidupan bermoral kita tidak perlu Tuhan. Nah, sekali lagi, kehidupan bermoral itu akan menjadi bagian orang-orang yang pertama percaya Tuhan dan mendapat kekuatan dari surga, dari Tuhan untuk hidup dalam kehidupan yang bermoral. Saya dapat katakan kalau kita dekat dengan Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan seperti Henokh, bukan berarti kita tidak akan pernah berdosa, tetapi seperti Nuh itu juga seperti apa? Orangnya apa? Di antara orang-orang sebangsanya itu apa? Orang yang berjalan dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita berjalan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan yang menuntun kita, itu maka hukum dalam hati itu mengingatkan pada saat saya mulai melihat mungkin hal-hal yang tidak baik di cellphone saya, di laptop saya. Maka Roh Kudus itu akan ganggu terus otak saya. Saudara, hati-hati, ini mulai dari mata itu bisa turun ke lain-lain dan lain sebagainya. Jadi itu akan selalu mengingatkan kita. Dan itulah kekuatan yang Tuhan katakan. Aku akan memberikan kekuatanku bagimu untuk mengalahkan segala pencobaan-pencobaan atau hal apa yang setan tawarkan dengan kata lain. Jadi kita perlu bukan hanya untuk mengaplikasikan hukum tersebut, tetapi juga memperoleh kekuatan untuk mengaplikasikan kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, jawabannya ya, kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kehidupan yang lebih bermoral daripada orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Itu terbukti, ya, terus terang saja terbukti baik dari segi Alkitab maupun dari kehidupan umat-umat Tuhan yang dapat kita lihat saat ini, ya. Itu dapat saya sampaikan. Ya. Baik, mudah-mudahan ada yang mau tambahkan. Om Ren, silakan Om Ren, bantu saya untuk jawab Saudara Didi. Silakan. Bukan tambahkan pendeta, ayatnya saja di ayat menoreh itu terdapat dalam Ulangan 14 ayat 1 dan 2. Ulangan 14 ayat 1 dan 2, jangan kita betato itu ya, menoreh-toreh, betul. Menoreh diri. Menoreh diri. Kenapa ya? Karena juga waktu lalu ya Om Ren itu dipakai oleh penyembahan-penyembahan berhala. Jadi asal-usul daripada tato itu adalah orang-orang di zaman Israel dulu ya, pada saat mereka menyembah Allah itu mereka juga menoreh-noreh ya, artinya simbol-simbol dewa-dewi mereka ya, dengan kata lain. Ya, terima kasih. Ya. Baik, ada lagi lainnya? Mungkin bersama-sama saya ada pendeta muda tulus. Kalau pendeta muda tulus dari tempat Derek mau bantu saya untuk jawab, silakan. Baik, saya mau bertanya. Bagaimana kalau dalam gereja kita sudah nyata-nyata mereka itu hidup bersama dan satu seks ya, gimana ya? Sudah nyata-nyata mereka itu hidup bersama. Memang mereka dikawinkan, tapi
sudah nyata-nyata mereka sudah hidup bersama laki-laki sama laki-laki. Ya. Ada di kita punya anggota. Ya, Gimana? Tante, ini terus terang ya. Jadi seringkali ya pendeta-pendeta itu, waduh, jangan hati-hati pendeta ya, jangan keras-keras ngomongnya kepada mereka. Nanti pendeta apa ya? Nanti gimana kalau anak-anak muda kita itu ya kita ya terima-terimalah sedikit-sedikit lah, terima mereka dalam gereja, jangan sampai mereka akhirnya keluar ya. Mendingan lebih baik mereka mendengar sedikit tentang pekabaran daripada kita betul-betul usir. Nah, hati-hati ya. Kita seringkali melihat bukan dari sudut pandang surga, dari sudut pandang manusia, bagaimana perasaan manusia, bagaimana artinya kehidupan manusia. Tapi mari kita lihat perasaan Allah. Allah itu didukakan, Roh Kudus akan berduka pada saat dia kebenaran yang dia berikan kepada kita itu ditolak. Jadi seringkali kita lebih menjaga kehidupan anak-anak muda yang hidup bersama sejenis ya daripada menegur mereka. Nah, kalau kita lihat, pertama, kita lihat bahwa Yesus sendiri menerima manusia yang berdosa. Terus terang, Yesus menerima manusia berdosa itu sebagaimana apa adanya. Tetapi Yesus juga katakan apa? Ya, go and sin no more. Jadi kita diterima sebagaimana apa adanya, tapi jangan tinggal seperti apa adanya. Kita jangan harus berubah, harus ada transformasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Poin kedua, seringkali kita dengar orang berasumsi, oh, pendeta, bukankah Yesus mencintai orang berdosa? Tapi jangan kita lupa statementnya apa lengkap. Lengkapnya apa? Yesus membenci dosa, tapi dia mencintai orang berdosa. Jadi orang berdosa itu dicintai, tetapi dosanya itu dia benci. Jadi jangan orang yang berdosa itu yang sudah diterima Yesus itu dosanya itu tetap dia benci oleh Yesus. Dengan kata lain, kita harus apa ya? Kita harus berubah. Kita harus berubah. Lalu mungkin Anda katakan, oh pendeta, kita kan nggak boleh menghakimi ya. Kita nggak boleh menghakimi. Well, coba kita baca 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 ayat 12. Saya ajak, sementara saya cari ya 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-12. Betul, kita tidak menghakimi orang. Kenapa? Sebelum kita menghakimi orang, apakah penghakiman tersebut sudah berlaku kepada diri kita sendiri? Apakah kita sudah mempraktekkan terlebih dahulu kebenaran tersebut, kesucian tersebut ya? Jadi apa yang dikatakan dari 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-12 ya. Mari kita baca. Anda sudah dapat kira-kira? Ya, mudah-mudahan ya kita sudah dapat. Oke. Ayat 12, 1 Korintus 5:12 katakan, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Ya. Ayat 13. Jadi ingat, yang di luar jemaat siapa yang akan menghakimi? Nah, ayat 13 katakan, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah, tetapi bagaimana yang dengan di dalam jemaat? Nah, ini firman Tuhan yang bilang ya, bukan saya, saudara ya. Artinya Tuhan mencintai orang berdosa, tapi kalau mereka tetap hidup dalam dosa, tidak mau meninggalkan dosa mereka, walaupun kita sudah 4 mata bicara dengan mereka, kita sudah ajak 3 orang lainnya berbicara dengan mereka, lalu mereka tidak mau tinggalkan dosa mereka, Alkitab katakan apa? Keluarkan mereka dari tempat persekutuan, Matius ya katakan ya. Dan ini ayat 13 katakan, mari kita lihat 1 Korintus 5:13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Lalu berikutnya ayatnya apa katakan? Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ini firman Tuhan katakan. Ya, usirlah. Kalau mereka tidak mau terima. Ya, kalau mereka tidak mau terima, walaupun kita sudah dengan kasih kita datangi mereka. 4 mata, 6 mata, 10 mata, 1 jemaat sudah datang pada mereka. Tapi mereka tidak mau bertobat daripada kebebalan mereka, tidak mau berubah. Maka ayat ini katakan apa? Ya, walaupun kita tidak menghakimi di luar jemaat, itu urusan Tuhan, tapi dalam jemaat, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Saya mohon maaf, tapi kayaknya keras, tapi inilah firman Tuhan tadi sudah katakan, firman Tuhan itu kadang-kadang harus menjadi pedang. Kadang-kadang untuk menghilangkan tumor itu harus ada yang dioperasi ya. Harus ada yang dipotong untuk dikeluarkan. Mudah-mudahan dapat menjawab Tante. Mudah-mudahan dapat menjawab Tante. Sorry. Ya, terima kasih. Ada lagi, Dek, dari live stream? Jika tidak ada. Sudah tidak ada, Pendeta. Jika tidak ada, tentunya kita dapat masuk ke dalam bagian kedua. Acara ibadah kita akan berdoa. Ya, kita terus berdoa dengan doa-doa yang dapat kita sampaikan ya. Jadi saya tidak tahu, lalu kita doakan Saudari Vivi Tomarere. Saya percaya beliau adalah putri daripada Saudara Frederick Tomarere ya.
yang ada di Colorado. Saya tidak tahu bagaimana hasil operasinya. Mudah-mudahan operasi daripada Vivi Tomarere itu dapat berhasil dengan baik. Kita akan terus doakan ya, supaya kesembuhan kekuatan dari surga terus dapat menjadi bagian Vivi. Kita juga ada bersama-sama dengan Tante Since, saya lihat juga waktu lalu. Mudah-mudahan kekuatan surga terus dapat menjadi bagian Tante Since Pua, dan juga Tante Yeni ya. Tante Yeni juga dengan gangguan kesehatan juga dapat memiliki kekuatan yang lebih baik. Tentunya Jane yang bersama-sama dengan kita, Jane juga akan semakin kuat dan kuat di dalam Tuhan. Baik, ada lagi saudara lainnya dapat kita doakan. Silakan. Dari live Om Rain, ada yang mungkin sampaikan bagaimana tulang rusuknya Om Rain? Masih kalau batuk sakit sekali. Jadi saya lihat Om Rain kalau berdoa sekarang duduk saja ya, karena supaya tidak berdiri atau apa? Iya. Kalau berkhotbah, duduk. Ya. Duduk saja Om ya. Ya. Kemarin ada khotbah di gereja. Ya, itu yang saya lihat Om. Saya lihat ada khotbah di gereja. Oh, Om Rain ada berkhotbah, dan sementara sedang duduk. Ya. Ya, terima kasih Om Rain. Baik, ada lagi saudara lainnya? Ya, silakan Om Robi. Di-unmute dulu. Oh, tidak. Oh, saya kira Om Robi ada angkat tangan. Oh, ya, Boleh silakan. juga. Terima kasih banyak mendahului apa yang saya sudah bicara sama Papi tadi. Oh, ya. Berkat Tuhan besok ya, walaupun sebelumnya kita berdoa, besok usia perkawinan kami pas 45 tahun. Oh, oke. Jadi keluarga Rantung semua ada di sini. Kami berterima kasih semua dan tolong doakan walaupun belum kena akhirnya, tapi saya rasa tidak bermasalah karena ini kami melihat berkat yang Tuhan beri baik kami, seluruh anak-anak kami, cucu kami pula dalam keadaan sehat semua. Terima kasih. Amin. Ya. Jangan lupa Om nanti dikirim lagu-lagunya kepada jemaat kami untuk ditampilkan Om. Amin. Saya akan coba buat. Terima Ya, kasih. terima kasih. Terima kasih Om. Baik, ada lagi saudara lainnya? Yang berkati 45 tahun. Ya, 45 tahun. Jika tidak ada dari Zoom, dari live stream silakan deh. Di live stream hanya yang silent request yang reguler, Pendeta. Oh, oke. Dari silent request ya. Baik, jika tidak ada lagi, saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa bersama. Mari kita satu. Bapa yang penuh kasih dalam tahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kami dapat datang kepadamu mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang indah untuk diingatkan kembali bahwa ada standar kekudusan, ada standar kesucian yang telah Engkau tetapkan dalam kerajaan surga, yang bukan untuk mengekang kebebasan kami, tetapi justru untuk memberikan satu kehidupan yang lebih baik, satu kehidupan yang lebih sempurna di dalam Engkau, Tuhan. Biarlah kami dapat melihat kehendak-kehendak-Mu, firman-Mu itu sebagai sesuatu yang menuntun kami, sehingga kami memiliki satu hubungan yang saling mengasihi dengan sesama kami, dan juga satu hubungan yang erat dengan Engkau, mengasihi Engkau sebagai Allah kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah tetapkan hal itu di dalam kerajaan-Mu, dalam kerajaan surga. Walaupun setan gagal, Tuhan, dan walaupun juga kami manusia juga gagal, tetapi Engkau telah memberikan Yesus Kristus, sehingga di dalam kasih karunia kami yang gagal ini memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Dan bukan itu saja, Tuhan, Roh Kudus-Mu juga akan terus menuntun kami, sehingga kami akan dikuatkan untuk menghidupkan kehidupan kekudusan tersebut. Bukan karena supaya kami dapat merasa lebih tinggi, lebih hebat daripada orang-orang lain, tetapi supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang sejati, yang layak, yang telah menerima kasih karunia-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah kami selalu diingatkan tentang hal ini, dan dengan kerendahan hati kami dapat terus bermohon untuk memperoleh kekuatan tersebut, karena tanpa kekuatan Roh Kudus, Tuhan, kami tidak akan pernah menuruti kehendak-Mu dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kekuatan firman Tuhan yang telah menjadi bagian kami, dan pada saat ini Tuhan, kami juga datang untuk mengucapkan syukur. Hamba-Mu bersyukur dapat bertemu dengan om-om dan tante-tante kami yang telah bertahun-tahun kami tidak pernah bertemu. Pada saat ini Tuhan, selain kami sudah waktu lalu bertemu melalui Zoom dengan Tante Yeni Pua di Balikpapan, tapi hamba-Mu pada saat ini bersyukur dapat melihat Tante Sumarandak, Tuhan, yang juga telah bersama-sama dan kami hamba dapat melihatnya. Kiranya kekuatan, penyertaan surga akan terus menjadi bahagian Tante, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan satu kepastian, satu pengharapan bahwa suatu saat
dia akan kembali bertemu dengan Om Semarandak dan semua kekasih-kasih lain yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Hamba-Mu juga ingin bersyukur bersama dengan Om Deta Robi Mamahi Tuhan, yang pada saat datang ini besok akan merayakan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. 45 tahun Tuhan telah menyertai mereka dalam kehidupan rumah tangga. Kami bersyukur, kami ingin Tuhan kiranya kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada Om dan Tante Mamahi Tuhan akan menjadi satu inspirasi bagi kami semua dalam kehidupan berumah tangga kami, agar kami tetap selalu kuat dan selalu kuat oleh sebab kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi orang-orang tua kami, bagi papi dan mami di South Carolina, kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian mereka, kesehatan juga akan selalu menjadi bagian mereka. Bagi Om Pendeta Rain dan Tante Evelyn di Washington State, kiranya kekuatan surga akan terus menyertai Om Rain khususnya, sehingga dia terus dapat menjadi saluran berkat surga untuk mengabarkan pekabaran-Mu kepada seluruh umat yang membutuhkan kekuatan dari apa yang dia dapat bagikan. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang kami selalu doakan. Hamba-Mu terus berdoa bagi Tante Since Pua, Tuhan. Kiranya penyertaan kekuatan surga terus menjadi bahagiannya. Hamba-Mu terus berdoa bagi pemulihan kesehatan yang terus dapat menjadi bagian saudari Lili Rumambi. Hamba-Mu juga terus berdoa kiranya kekuatan yang rohanian dapat bukan hanya menjadi bagian Lili, bagi ibunya dan keluarganya, tapi menjadi seluruh bagian umat-umat Tuhan yang dapat melihat kekuatan oleh sebab kesembuhan kekuatan yang Tuhan sudah juga berikan kepada Lili. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi saudari Julie Panjaitan dan juga Marilyn Karamoy, Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Tuhan, khususnya bagi Julie dan saudari Marilyn, mungkin dengan keadaan penyakit mereka, mungkin dokter sudah menyatakan waktu yang hanya sisa yang mereka miliki, tapi kami terus berdoa, Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi rencana Tuhan yang dapat terjadi dalam kehidupan mereka. Jika Tuhan berkehendak untuk kesembuhan, tentunya tidak ada yang mustahil agar supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tapi segala sesuatu tentunya kami serahkan, karena penderitaan kami yang di dunia ini hanyalah sementara, Tuhan. Engkau sudah menjanjikan kepada kami kebersamaan untuk selama-lamanya, Tuhan, di dalam kerajaan-Mu. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi Jane di Philadelphia. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Jane, dan juga rencana untuk dapat transplantasi ginjal yang dapat terjadi. Kami terus berdoa jika itu adalah kehendak-Mu, tentunya itu dapat menjadi bagiannya. Kami terus berdoa bagi Ibu Rita Dulik. Kami terus berdoa bagi Tante Yeni Poluan. Kami terus berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu, Tuhan. Kami terus berdoa bagi Ibu Ellen Timisela, Carol Roaring, Tante Ruth Asa. Kami terus berdoa bagi mereka, dan hamba-Mu juga ingin terus berdoa secara khusus bagi Santi Makarawung, Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian Santi. Dia akan selalu dapat memiliki kekuatan bukan hanya dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, tapi dalam kehidupannya sehari-hari. Kekuatan surga, jalan-jalan surga akan menjadi bagian, entah itu mengenai teman hidup ataupun hal-hal lainnya. Kiranya Tuhan akan terus menyertai Santi, Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa bagi saudara Alden, juga Tuhan Alden Siotang, saudara Joni Kawan, dan saudara-saudara kami lainnya, saudara Ronald Walean, Tuhan, dan juga secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi Tante Leli Manuhutu Manopo, Tuhan, Nado. Engkau mengetahui keberadaan, Engkau mengetahui kesakitan yang dia miliki. Kiranya Tuhan akan terus menjamahnya. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus pada malam hari ini bagi saudari kekasih kami, saudari Dr. Jerry, Tuhan. Jerry Saraswati, dengan setelah mengalami operasi yang begitu banyak yang dialami di Jerman, kiranya Tuhan dapat terus menjamah. Tuhan, kiranya kasih-Mu dapat selalu menjadi bahagian Dr. Jerry, sehingga dengan kekuatan surga dia akan menghadapi tantangan-tantangan, beban-beban yang kesehatan yang dia alami pada saat ini. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi proses penyembuhan dari Vivi Tomarere. Tuhan, kiranya Tuhan akan terus memberikan kepadanya kekuatan dan pengharapan yang pasti dari surga. Dan pada malam hari ini hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa pertama-tama bagi keluarga Pendeta Muda Tulus Nenggolan dan Saudari Iin dalam pelayanan mereka. Tuhan, sertailah mereka. Berikan selalu kesehatan, kekuatan yang pasti dari surga. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Saudara Elisa Siregar yang selalu memfasilitasi acara ibadah kami. Kiranya Tuhan berkat-berkat-Mu akan selalu menjadi bagian Dedek dan juga keluarganya yang ada di Indonesia, Bapak dan Ibu Siregar, kakaknya Samuel Joan dan Gabriel, putra mereka. Kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian mereka.
Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi semua umat-umat Tuhan lain yang selalu membawakan permohonan pribadi mereka, Om Yan dan Tante Sin. Hamba-Mu ingin berdoa juga bagi Evi dan Angel. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Lily dengan pergumulan kehidupannya. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Eli Cherry di Colorado dengan silent request juga yang sering dia ingin bawakan. Kiranya penyertaan surga dapat selalu menjadi bagian Ibu Eli Cherry. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya seperti keluarga De Stefano Roring, Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan surga tidak terus menjadi bagian Tony dan juga menjadi bagian keluarganya, ibu daripada Tony yang Anthony yang masih dalam keadaan berduka pada saat ini. Kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagian beliau. Hamba-Mu juga berdoa bagi Weni dalam pekerjaan, Weni Di Stefano Roring dalam pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari. Tuhan akan terus menyertai Weni dan juga keluarganya yang ada di Indonesia. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Gladys Lasut. Kiranya penyertaan surga, kekuatan surga akan selalu menjadi bagian Ibu Gladys. Dia akan semakin dekat, semakin berserah, dan melihat bagaimana tuntunan surga dalam kehidupannya telah membawakan kebahagiaan yang lebih daripada apa yang dunia dapat tawarkan kepadanya. Tuhan memberkati keluarganya juga yang ada di mana saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan kami yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan, tapi sempurnakanlah doa-doa kami ini Tuhan, yang sudah dibawakan dan mungkin terus akan dibawakan oleh tim doa Jemaat Vista. Kiranya penyertaan surga menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyempurnakan dan melengkapi doa ini, karena doa ini telah hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami. Sampai bertemu kembali besok ya di waktu yang sama. Tuhan memberkati, stay safe, stay healthy. Tuhan menyertai kita sekalian. Terima kasih, silakan di-unmute, silakan disambung diskusinya. Ya, tadi. Terima kasih. Ya, apa kabar? Terima kasih Pendeta. Sama-sama, Ibu Loana, terima kasih. Terima kasih.